Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, boleh disiapin dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Boleh disiapin dulu juga. Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris, siapa aja yang nggak masuk hari ini? Ada ini Pak, Felicia. Kenapa itu Felicia? Sakit Pak, dan Raffi izin Pak. Sama Raffi Arya. Iya, banyak Pak ini nggak masuk 4 orang. Oke, berarti ada Raffi Arya izin, Felicia Felicia sakit, dan karena izin ya, izin ada acara tuh sama Raffi Muhammad. Iya, Muhammad Raffi. Oke. Alfa, dan Safir Alfa Pak. Berarti ada 4 orang yang tidak masuk hari ini. Iya. Ada yang si Raffi keren banget deh. Males ya. Oke. Kayaknya ada di kampus. Dua tapi dua. Kayaknya nomor udah di Bandung. Oke, jadi pertemuan minggu kemarin kalian tuh bahas apa sih? Jenis-jenis Pak. Jenis bencana. Jadi bencana itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada dua. Ada dua. Sama geologi. Klimatologis dan biologis. Oke. Jadi pertemuan minggu ini tuh kita bakal membahas mitigasi bencana atau penanggulangan bencana. Sebelumnya saya mau ngasih tahu tujuan pembelajaran dulu. Jadi tujuan itu diharapkan kalian semua itu mampu memahami jenis-jenis dan karakteristik serta siklus penanggulangan bencana dengan cermat dan penuh rasa ingin tahu. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih mitigasi bencana itu apa sih? Upaya pencegahan. Upaya untuk mencegah. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Nah itu loh Benar sekali tadi Safira ya. Sebelumnya kita pengertian bencana dulu. Saya mau sedikit reminder ke kalian. Mungkin boleh dibaca Zufar ini dari bencana alam adalah dari ini saya tandain. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oke, sampai situ dulu. Jadi bencana alam itu bencana alam. Jadi bencana itu ada 3 ya, teman-teman. Bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Jadi bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan kekeringan atau angin topan dan lain sebagai macamnya itu. Jadi bencana alam itu nggak bisa kita prediksi ya. Jadi bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Di antara kalian mungkin di sini ada yang pernah ngerasain salah satu dari bencana. Gimana tuh, Pak Budi? Iya Pak. Pada
saat gempa bumi, mitigasi yang kamu lakukan apa? Saya keluar ruangan. Bukan ngumpet ya? Iya, tapi saya nggak tahu Pak. Ternyata harus ngumpet di bawah meja. Oh, Itu iya. saya lari keluar ruangan. Ke rumah orang. Enggak kan ke tengah lapangan juga. Oh, iya, iya. Nanti saya bakal ada nambahin video bagaimana mitigasi tentang gempa bumi. Oke Pak ya. Ada lagi yang pernah ngerasain selain apa? Saya apa tuh kebanjiran. Safira, banjiran. Iya, banjiran. Pak. Banjiran kok Pak. Itu ngumpul waktu kecil. Kan makanya lagi rempang udah. Pak, pernah longsor di Banjarnegara? Iya, bukannya rusak total kan lu sabar ya Mu, sabar ya Mu. Iya, jadi banyak ya yang udah pernah ngerasain ya. Oke, yang selanjutnya itu ada bencana non alam. Jadi bencana non alam itu diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kalian pernah ngerasain COVID kan? Nah, itu salah satu contoh dari bencana non alam. Oke. Kemudian ada bencana sosial, bencana peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Contohnya bom Sarinah, kalian tahu kan? Nah, itu merupakan salah satu bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia. Kemarin saya lagi di rumah sakit. Jangan ya, boleh ya Pak. Zufar Pak. Oke, berarti sampai sini ada pertanyaan? Paham Pak? Oh, paham. Kalau paham bisa kita lanjut. Oke, jadi Bapak ada contoh video mitigasi bencana. Jadi tolong kalian simak ya. Oke Pak. Oke, jadi ini ada contoh videonya. Jadi tolong kalian simak ya. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.274 korban jiwa dan meluluhlantarkan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, berwaspada dan siap-siaga jika suatu waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD provinsi, kabupaten, atau kota, nomor telepon TNI, rumah sakit di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup,
Menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk. Memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa. Memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD provinsi, kabupaten, atau kota. Nomor telepon TNI, rumah sakit, PMI, ataupun dinas pemadam kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang menyebabkan Anda. Tetap di dalam ruangan hingga bencana berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Jauhi area yang hancur. Kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Oke, jadi itu videonya contoh dari mitigasi bencana gempa bumi. Oke, jadi saya akan bagiin kalian per kelompok untuk bahas masing-masing dari mitigasi. Jadi mitigasi bencana yang saya bagikan itu bencana geologis saja dulu. Mungkin bakal saya bagi sekarang. Kelompok 1, Clara, Zufar, kalian kebagian longsor. Kelompok 2, Rizky, Mutakin, dan juga Berian, gempa bumi. Kelompok 3, Vicky, Awi, gunung meletus. Kelompok 4, Manda sama Samira, kalian kebagian tsunami. Oke, berlangsung diskusi aja. Mulai dari sekarang kalian cari apa aja mitigasi dari bencana yang sudah saya bagiin per kelompok kalian. Oke, Pak.
kampungnya Rafi ya? Palu. Kampungnya Rafi, Palu, Gempa Palu. Ya. Kampungnya Rafi di Aceh ya ampun, kasihan Rafi. Terbawahannya. Aman Pak, aman. Pak, ini lah ya aman dan baik. Pak. Bapak kita udah dapet nih Pak. Kita tsunami. Oh itu. Coba kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kita udah dapet nih. Oke, Kelompok bener ya. 4, Dua dulu. 4. Dua maju, kelompok 2 maju. 4 dulu baru 2. Dua maju. Lewat. Oke, ya udah. Majukan, baju. Kelompok apa perwakilan aja Pak? Perwakilan. Oke, jadi diskusi sudah selesai. Boleh dipresentasikan Kelompok mulai dua. dari 4. Kelompok 2, 2, 2, kelompok Lu dong berapa yang meletus dulu? Satu berarti. Boleh maju. Belum dapat Pak tuh masih nyari tuh. Kita dulu pada ready. 4 aja nih Pak. Kelompok 2 sudah ready sih Pak. 3 aja Pak. 4. Ayo. Ayo. Siapa yang maju? Kelompok 1. Bukan tuh. Ayo. Teman-teman kelompok 1. Boleh disebutkan mitigasinya. Oke, jadi di sini kami kelompok 1 yang memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kami kebagian bencana longsor yang pertama itu dengan kelola air. Jadi jangan biarkan menggenang atau buat sistem drainase. Nah, air ini adalah pemicu utama longsor. Edukasikan bahwa saluran air atau selokan di area lereng harus lancar dan di tembok atau kedap air. Lalu yang kedua ini tanam paku bumi alami atau vegetasi berakar yang kuat. Jadi akar pohon berfungsi seperti paku atau jaring yang mengikat tanah agar tidak mudah lepas. Oke, selanjutnya ubah lereng curam menjadi tangga atau bisa disebut terasering. Lereng yang lurus dan curam membuat air mengalir sangat cepat dan menggerus tanah, membuat sekedan atau terasering memperlambat air. Selanjutnya segera tambal luka bumi atau menutup retakan. Retakan tanah adalah pintu masuk air hujan menuju lapisan tanah yang licin di dalam atau bidang licin. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1. Longsor. Tepuk tangan dulu dong. Oke Pak. Oke, lanjut kelompok 2. Oke. Cukup sekian. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil mitigasi dari gempa bumi. Yang pertama itu ada mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau gempa, bisa juga tahan gempa. 2, kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal, misal tanahnya gimana. Terus ketiga, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Lalu ada siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, terus periksa penggunaan listrik dan gas, lalu mencatat nomor telepon penting, dan kenali jalur evakuasi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mitigasi kami selama tsunami. Iya, yaitu mitigasi struktural atau pastinya ada pembangunan fisik, penataan ruang yang artinya membatasi pembangunan baru di zona rawan dan memindahkan permukiman serta aset penting di area yang lebih aman. Nah, pembangunan infrastrukturnya yaitu memperkuat dan memelihara tanggul dan pemecah gelombang. Kemudian membangun struktur evakuasi tsunami dan mendirikan bangunan yang tahan tsunami. Yang terakhir, menanam vegetasi pesisir seperti mangrove untuk mengurangi energi dan titik gelombang. Oke. Sekian presentasi dari kelompok tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan pada hari ini. Berarti kelompok 4 minggu depan Pak. Ya, Kita lengkapin ya. Pokoknya jadi mungkin materialnya ada yang bisa menyimpulkan apa aja tadi kita udah bahas.
Kita udah bahas jenis-jenis bencana, terus Mitigasi bencana. bencana, ada mitigasi bencana tsunami, tsunami, longsor, dan lain-lain. Oke, terima kasih Abel. Oke, jadi kita sudahi dulu pertemuan pada minggu ini. Kita lanjut di minggu depan. Habis ini apakah ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Pak, oke, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya pamit dulu. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.